Ini tinggal jawab doang nih. Lihat mana nih? Aku kasih rate 7 kayaknya. Mungkin 7 atau 8. 6. Mungkin 5. 7. 6. 5. 4 kali ya, 4 atau 5 ya. 6, 5, 6. 6. Alkitab ya. 6/10 lah. 5. 7,5. 5 mungkin. 8. 7. Iya. Mungkin 6. 5 lah. Nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Enggak. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal seperti Ia memberikan anaknya yang tunggal. Sorry, I don't know. Terus. Karena begitu besar kasih Allah di karunia ini, sebab itu maka ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lupa. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Seluruh bangsa menjadi murid-muridku dan semua bangsaku pergilah ya, semua bangsaku jadi muridku. Nah itu gitulah pokoknya intinya gitu. ikan Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah ia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Masih bisa hidup. bisa basketan tadi pagi. Bersyukur masih bisa diberi nafas kesehatan, bersyukur masih bisa berkumpul bareng keluarga, Masih bisa bernapas. Yang syukurin hari ini masih bisa sampai hari ini ada karena udah lewatin banyak hal yang gak terlalu menyenangkan kemarin-kemarin. Masih bisa hidup. Selamat sampai sini. masih bisa bernafas, bangun pagi dengan segar juga, terus berkat dari Tuhan untuk di pagi hari melakukan aktivitas yang lain juga. kehidupan, Kesehatan. bisa bernafas, Masih bisa hidup, masih bisa bangun, masih bisa siap-siap datang ke sini. Kesehatan karena nafas dan juga aku bisa jalan-jalan. Bisa bangunnya pagi karena biasanya bangunnya siang kalau hari Sabtu. Iman itu yang ngelit kita setiap detik, setiap saat, yang selalu ngejaga kita dari hal-hal yang buruk atau yang konotasi negatif. arti iman menurut aku, iman yang aku punya itu menunjukkan seberapa dekat aku sama Tuhan untuk saat ini. Iman dasar aku bisa hidup, maksudnya kayak karena kalau nggak ada iman ya nggak ada pengharapan, jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iman dalam hidup aku sehari-hari untuk bisa percaya sama Tuhan walaupun kadang Tuhan gak langsung jawab apa yang kita minta, tapi kayak kita mau percaya sama Tuhan walaupun belum terlihat hasilnya. Sesuatu yang bisa aku pegang buat lebih dekat lagi sama Tuhan, buat ngelakuin hal yang baik dan yang nggak benar. Iman tuh hubungan kepercayaan aku sama Tuhan, dan itu tuh kayak jadi prioritas aku, jadi hatinya aku setiap hari tuh
sama Tuhan imannya tuh ada nggak sih gitu. Maksudnya kayak imannya tuh selalu berkembang atau selalu makin menurun gitu sih menurut aku ya. Iman itu adalah ketika lu melakukan sesuatu tapi lu nggak bisa ngeliat sesuatu itu apa yang ada di depan lo. Jadi kayak ya udah lu jalan dengan iman aja gitu. 8. Tantangan terbesarnya buat dapetin PTN tahun ini sih. Sekarang mungkin aku lagi di level 4 dan tantangannya tuh adalah karena banyak kayak cerita-cerita orang yang membuktikan kayak Tuhan tuh kayak nggak ada gitu, kok lo Tuhan kayak ada, kok aku masih sakit gitu. Jadi aku kadang masih mempertanyakan itu, jadi itu tantangannya sih. Mungkin 7, karena kadang kayak masih suka bertanya-tanya kayak kapan Tuhan jawab doa aku, kapan kayak Tuhan benar-benar nunjukin kuasanya Tuhan dalam hidup aku. Dan tantangan terbesar di level itu apa? Level 7 tantangannya kehidupan sih buat kedepannya. Mungkin aku bisa bilang aku di level 7. Tantangan mungkin kalau lagi ya mungkin dalam pergaulan. Level 7 kali ya. Tantangan terbesarnya ya godaan-godaan daging. 6. Tantangan terbesarnya mungkin kadang kan iman tuh butuh pengharapan, jadi kayak percaya bahwa Tuhan tuh bakal nyertain aku terus gitu, tapi kadang aku masih tetap suka khawatir dalam makan suatu hal gitu. Aku 6 atau 7 lah. Tantangannya mungkin banyak kayak apa ya, permasalahan-permasalahan yang bikin aku mungkin ya gitu rada-rada takut gimana gitu, tapi aku masih coba untuk berpegang teguh sama iman aku. 6. Tantangan terbesarnya melewati banyak cobaan di hidup ini. 5. Tantangan terberat sebenarnya ya nggak jauh-jauh dari lingkungan sih, karena kan kita masih ada di lingkungan yang rata-rata generasi mudanya seperti itu ya, jadi kayak itu yang paling berat untuk dihadapi, takut ke bawah arus gitu. 7, dekat sama yang beda agama. 8, mungkin ketekunan kali ya. Waktu aku pernah waktu masih kecil kayak digigit anjing gitu di belakang, hampir mati, tapi untung masih hidup sekarang. Tuhan tuh sangat menolong aku di saat aku lagi gak punya teman di sekolah. Jadi aku kaget sih aku bisa sampai hari ini ada di tempat ini, karena kalau orang-orang umumnya mungkin mereka pada menjauh dari Tuhan karena Tuhan kayak kok Tuhan gak ngasih temen ya, kok Tuhan nggak ada pas aku lagi sendiri, padahal Tuhan ada gitu. Aku sempat hampir masuk ke dalam pergaulan yang kurang bagus, tapi di saat itu Tuhan ngirimin ya sesuatu buat aku pelajarin, terus akhirnya ya aku bisa nggak jadi ikut pergaulan nggak benar itu. Sempet dulu di serempet truk waktu lagi bawa mobil sama adek, tapi masih ya puji Tuhan selamat. Pas dimana waktu itu keluarga saya lagi ekonominya lagi hancur, terus ditinggal kakek nenek di situ sih. Itu tahun 2020 merasa kehilangan banget, apalagi di situ kan pas COVID tuh ngerasa down banget. Terus mulai 2021 menyembah Tuhan, ke gereja sering gitu. Disitulah mulai Tuhan menolong. Aku itu kalau kuliah itu lumayan jauh guys, kayak PP 3 jam OTW doang, dan itu pindah-pindah transportasi umum gitu, dan kayak sampai hari ini masih ada, nggak kecelakaan, nggak ada gimana-gimana, bener-bener aman damai banget. Itu menurut aku pertolongan Tuhan, karena kayak 3 jam di jalan di transportasi umum, banyak orang tapi nggak pernah kecolongan, nggak pernah kecopetan segala macam. Itu menurut aku pertolongan Tuhan sih. Mungkin yang aku pas belajar ujian pas hari Senin lalu, benar-benar tuh belajar tuh benar-benar nggak ada yang masuk sama sekali, tapi kayak untungnya pas di ujiannya ternyata bisa, dan soal-soalnya juga kayak aku udah tahu, familiar juga. Aduh, panjang nggak ya? Waktu
aku pindah kali ya, aku tuh pindahan dari Bogor ke Jakarta. Waktu itu keluargaku tuh apa ya namanya, ekonominya turun. Terus waktu itu tiba-tiba ngerasain hadirat Tuhan yang benar-benar hadirat Tuhan banget. Terus akhirnya gak lama tuh setelah itu pokoknya ekonominya balik lagi. Kayak singkat aja ya, dulu tuh aku not pure, aku bukan pure Kristen. Aku tuh dulu agama sebelah gitu. Terus ada di mana kayak aku ngerasain hadirat Tuhan, di mana saat itu Tuhan tuh benar-benar nolong aku banget gitu. Di mana aku nemukannya di komunitas. Asik. Jangan lupa join cool. Ayat rohani yang aku pegang sampai sekarang itu ya yang tadi Yohanes 3 ayat 16. Yesus kau terindah, karena lagunya nyentuh banget. Kembali by JPCC. Itu tuh lagunya, aku kan selalu kembali kepadamu, itu ngingetin kalau kita tuh kalau lagi desperate, kembalinya sama Tuhan, bukan kembalinya ke dunia. No. Ada, tapi aku lupa itu ayat berapa. Tapi aku tahu isinya, kayak iman yang ada dalam tubuhmu lebih besar dari iman yang ada, roh dari lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kalau lagu rohani, mungkin yang aku suka Goodness of God. Mazmur 19 ayat berapa gitu. Pokoknya isinya, selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, tuntunlah aku di jalan yang... Pokoknya intinya adalah minta tolong Tuhan untuk tuntun kita di jalan yang lurus. Kayak kalau ayat Alkitab semua dari Petrus, kalau lagu rohani itu Goodness of God. Aku ada di Yesaya 60 ayat 22 yang isinya itu when the time is right, I the Lord will make it happen. Sujud di altar ya, karena ya kalau misalnya emang aku lagi down ya gimana, pasti aku puter lagu itu aja karena aku lagunya relate juga lumayan. Aku dapet waktu Imlek di HCR tahun berapa ya, 2022, itu ada di dompet aku selalu bawa kemana-mana. Itu tuh ada di ulangan 30 ayat 8. Tapi aku lupa isi ayatnya. Kadang kalau misalnya aku pengen lagi misalnya aku lagi down atau apa, aku akan buka kartu itu gitu. Dan ada satu lagu juga yang akan aku sering dengerin banget kalau misalnya aku lagi down. Itu judulnya Immanuel. Kalau lagu rohani aku Be With You. Itu enak banget guys, kan harus dengerin lagunya, kayak isinya tuh kayak kalian emang ya udah Tuhan, ini hidup gue, ini yang bisa gue kasih, tolong pakai adanya ini yang sedikit ini buat jadi alat Tuhan. Itu sih lagu.